Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesehatan bagi kita sehingga hari ini kita bisa melaksanakan satu acara yang sangat mulia, syiar min syairillah, min syairillah, yaitu salat Idul Adha berjamaah, yang mana sejak semalam syiar-syiar agama Allah dengan membacakan takbir, tahmid, tahlil selalu dikumandangkan oleh hampir setiap lisan dari umat Islam. Mudah-mudahan pemberian Allah yang sangat baik, yang sangat banyak ini kita syukuri sehingga pemberian itu akan ditambah oleh Allah SWT. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, karena itu marilah pada hari yang sangat mulia ini, hari raya Idul Adha, kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Dan kita bermohon semoga Allah menerima seluruh amalan ibadah kita, baik yang kita laksanakan secara terang-terangan seperti hari ini berjamaah, maupun yang kita laksanakan di dalam hati. Demikian juga seluruh amalan ibadah dari kita dan keluarga kita mudah-mudahan diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, kita juga perlu untuk berdoa, diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, karena mereka adalah orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di tempat-tempat yang mulia dan mereka juga mendoakan kita sebagai saudaranya sesama muslim. Apa itu tatkala mereka sedang berada wukuf di Arafah kemarin, atau sekarang sedang berada di Mina, atau esok hari tatkala mereka sedang tawaf atau juga sedang sa'i. Demikian juga kita yakin bahwa di antara umat Islam sebanyak itu senantiasa mendoakan untuk saudaranya semua muslim. Karena itu kita juga patut memohon kepada Allah SWT agar mereka ini diberi haji yang mabrur, sa'yan yang masykur, dan tijaratan lan tabur. Apalagi ma'asyal muslimin kita yang jauh dari kota suci Makkah, tatkala kita didoakan oleh mereka di depan Ka'bah Baitullah, maka Allah tidak akan menolak doa tersebut. Ma'asyal muslimin, menurut sebagian ilmuwan bahwasanya Ka'bah itu adalah titik poros dari poros dunia atau poros bumi, yang mana secara keilmuan gravitasi yang ada di titik Ka'bah itu dikatakan gravitasi dengan nol atau standar nol, yang mana standar nol itu bila mana ada suara yang masuk ke situ maka tidak akan terpantul kemana-mana kecuali naik ke atas.
Coba kita bayangkan tatkala saudara-saudara kita menghadap ke Ka'bah atau di depan Ka'bah mendoakan kita, sedangkan suara mereka bersaut-sautan memohon kepada Allah SWT untuk saudara-saudaranya yang jauh dari Ka'bah. Lantas suara itu langsung menuju ke langit dan didengarkan oleh Allah SWT, padahal mereka dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tentu doa-doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Untuk itulah kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan doa mereka dikabulkan, khususnya yang untuk doa mereka sendiri, termasuk juga doa yang diperuntukkan untuk saudaranya sesama muslim. Ma'asyiral muslimin, demikian juga kita yang saat ini melaksanakan salat Idul Adha, hampir di setiap tempat semuanya menghadap Ka'bah. Itu berarti suara kita menyatu di seluruh dunia, menyatu untuk diterima oleh Allah SWT, karena suara kita pantulannya menuju ke kota Makkah alias ke Zatul Ka'bah. Demikian menurut sebagian penelitian dari ulama-ulama yang ahli dalam penelitian atau kalangan ilmuwan. Mudah-mudahan penelitian demikian ini benar terjadi dan benar-benar oleh Allah SWT dijadikan hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Hari ini adalah semua doa diterima oleh Allah SWT. Untuk itulah mari kita semakin banyak berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, marilah kita juga senantiasa mengumandangkan zikir-zikir kepada Allah pada hari yang sangat bahagia ini selama 1 minggu, bahkan untuk seterusnya, agar kita benar-benar bersih hati kita. Bagaimana caranya kita untuk menghadap Allah SWT tatkala kita berada di dunia hingga kelak dipanggil oleh Allah SWT ke akhirat, hati kita dalam keadaan bersih dan suci. Dan itu yang senantiasa kita harapkan, agar semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Hari ini atau sebentar lagi kita akan menyaksikan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan penyembelihan kurban. Ini juga perlu untuk kita doakan bahwa penyembelihan kurban yang mereka lakukan ini benar-benar ikhlas karena Allah SWT. Ini termasuk dari ibadah yang berlaku di tengah masyarakat. Karena ibadah itu ada kalanya ibadah yang mahdoh, yaitu menyembah kepada Allah SWT. Ada kalanya juga ibadah secara bermasyarakat atau jama'i, secara kolektif. Antara lain yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban itu tidak sah kecuali dilakukan secara kolektif. Artinya seseorang yang menyembelih kurban kemudian dagingnya diberikan kepada orang lain alias masyarakat kepada yang lain, maka tidak sah. Apabila kita menyembelih seekor binatang kurban, kita makan sendiri dagingnya, semuanya kita makan sendiri, itu namanya bukan kurban. Yang namanya kurban adalah termasuk ibadah kolektif, yaitu ibadah yang dilakukan secara bersama-sama. Ada yang membeli kambing, ada yang menyembelihkan, dan ada yang menerima. Alhamdulillah, di antara orang-orang yang kaya atau yang mampu menyembelih kambing atau sapi atau onta, di sana juga ada sebagian masyarakat dari kalangan orang-orang yang tidak mampu yang mau menerimanya. Bagaimana andai kata kita sudah menyembelih kurban, kemudian tidak ada yang mau menerimanya? Ini adalah musibah bagi umat Islam, karena tidak akan sampai pahalanya kepada Allah SWT. Karena itu di antara ibadah secara jama'i atau bersama-sama atau kolektif, mari kita jaga perasaan setiap umat Islam. Ini perlu kita jaga. Pasal muslimin, konon Nabi Muhammad SAW mengajari kepada putrinya. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau memilih hidup sebagai orang yang miskin. Bukan berarti beliau orang miskin dan tidak mampu untuk bekerja. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad SAW sejak mudanya ini pandai untuk berdagang. Manajemennya yang dipakai oleh Nabi Muhammad adalah manajemen yang sangat luar biasa. Karena itu diriwayatkan tatkala sebagian orang meminta modal kepada Siti Khadijah sebelum menjadi istri Nabi Muhammad SAW, demikian juga beliau Nabi kita Muhammad SAW di masa mudanya mendapatkan modal dari Siti Khadijah. Maka perdagangan yang paling laku adalah manajemen yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak pandai untuk berdagang, tidak pandai menjadi orang kaya. Bahkan Nabi Muhammad pernah
didatangi malaikat Jibril dan dijanjikan, wahai Muhammad, kalau engkau mau gunung itu, beliau seraya menunjuk sebuah gunung, akan kami jadikan emas untukmu, maka sesuai dengan permintaan itu akan kami jadikan emas. Tapi Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad senantiasa memilih menjadi seorang yang miskin, demi dikatakan untuk solidaritas kepada fuqara dan masakin. Ma'asyiral muslimin, namun Nabi Muhammad dalam keadaan yang demikian, beliau tetap membelikan kambing untuk putrinya, diatasnamakan putrinya yaitu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Tatkala Siti Fatimah di hari semacam demikian ini, Idul Adha, maka Siti Fatimah menyerahkanlah kambing itu kepada penyembelih yang sudah ditunjuk kalangan umat Islam. Lantas Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Siti Fatimah, sang putri tercinta tersebut, ya Fatimah, hai Fatimah, kumi, berdirilah atau bangunlah, fashhadi, saksikan, udhiyataki, yaitu kambing sembelihanmu, fa innahu yufaru laki, sesungguhnya akan diampuni bagimu, fi awali qatratin, pada awal tetes dari darah tersebut, yakturu min damiha, yang menetes dari darah binatang korban itu, kulla dzambin, setiap dosa amal dihi yang pernah engkau kerjakan atau engkau lakukan, waquli, dan katakanlah, sholati, sesungguhnya sholatku itu, wa nusuki, dan juga ibadahku itu, wa mahyaya, dan hidupku itu, wa mamati, dan juga matiku itu, lillahi rabbil alamin, demi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, bagi kita yang menyembelih kurban atau juga para penyembelihnya atau petugas menyembelih kurban, di samping doa dan juga takbir dan tahmid, maka sunnah juga menurut sebagian ulama mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sang putri yang paling tercinta itu Siti Fatimah. Mudah-mudahan kita juga demikian. Apa yang kita lakukan nanti, di samping kita mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil, maka kita ucapkan tatkala melihat penyembelihan kurban itu, kita membaca juga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah arti ikhlas yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya nusuk, yaitu ibadah, termasuk juga penyembelihan kurban. Nusuk juga bermakna haji, melaksanakan ibadah haji. Karena itu orang kita mengatakan ada manasik haji, tata cara belajar haji, namanya nusuk. Nusuk itu menyengaja sesuatu atau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih kurban pun termasuk nusuk dalam suatu bahasa atau kajian bahasa. Ma'asyiral muslimin, karena itu marilah kita senantiasa berupaya untuk bernusuk lillahi ta'ala, beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita misalnya belum mampu menyembelih onta atau binatang korban onta, atau belum mampu juga menyembelih binatang korban sapi, atau bahkan juga belum mampu menyembelih binatang korban kambing, maka menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagai latihan bagi umat Islam, beliau menganjurkan agar kita yang belum mampu itu bisa menyembelih dik alias ayam. Kenapa? Karena diharapkan tetes darah ayam yang disembelih pada hari ini atau esok hari, di hari-hari tasyrik, ini juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Maksudnya menyembelih ayam bukan untuk dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada sesamanya atau orang lain yang sekira membutuhkan. Itu bagi yang belum mampu sesuai dengan syarat menyembelih korban. Maka ada pelatihannya menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya menurut para ulama bahwa pada hari ini dan hari-hari tasyrik itu kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Bersedekah yang paling afdal adalah menyembelih korban. Sedangkan syaratnya menyembelih korban, binatangnya adalah kalau tidak onta, lembu dan sejenisnya, atau juga domba atau kambing dan sejenisnya. Tapi andai kata belum mampu untuk itu, maka bolehlah bersedekah dengan yang lain, termasuk juga menyembelih seekor ayam. Begitu menurut sahabat
Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena itu ma'asyiral muslimin, di hari sangat mulia ini marilah kita berusaha untuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga nanti setelah kita selesai dari melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah ini, kemudian saudara-saudara kita atau bapak-bapak yang bagian penyembelih dari korban itu menyembelih, misalnya di masjid atau di musola itu atau di kampung-kampung belum ada yang menyediakan bungkusan, misalnya kresek, tas kresek, maka kita boleh aku bersedekah untuk membantu pelaksanaan korban. Maka kita menyediakan itu juga pahalanya besar. Karena apa? Termasuk syiar min syairillah. Dan Allah SWT berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang ikut syiar dalam syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Jadi walaupun kita bisa menyumbang tas kresek untuk pembungkus daging korban, itu pun di hadapan Allah, kalau memang kita belum mampu, adalah sangat besar dan pahalanya juga sangat berlipat ganda, khususnya kalau dilakukan pada hari-hari ini di mana saudara-saudara kita yang lain membutuhkan bantuan, membutuhkan kemasyarakatan kita, sosial kita, arti perasaan sosial kita kepada sesama kita, khususnya orang-orang fuqara dan masyakin. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya dijadikan amalan yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.